kasih. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam berkat Tuhan ya. Perkenalkan, nama saya Maria Putri Borhuta Barat. Sekarang saya akan membahas tentang 5 pilar di dalam gereja Katolik. Teman-teman mungkin merasa bingung atau heran, kenapa sih kita mesti membahas tentang pilar? Apakah kita akan membahas tentang bangunan gedung? Atau kita akan membangun sebuah gedung? Teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang 5 pilar hidup menggereja, di mana kelima pilar ini harus dihayati oleh umat Katolik agar kehidupan mereka atau iman mereka semakin kokoh. Teman-teman, diibaratkan sebuah bangunan. Pilar-pilar itu adalah tonggak penyangga, tonggak kekuatan dari bangunan. Jikalau tonggak kekuatan itu, tonggak penyangga itu kokoh, maka bangunan yang dibangun pun akan kokoh. Tapi, jikalau pilar-pilar dari sebuah bangunan tidak dibangun dengan kokoh, maka ketika ada badai, ketika ada gempa yang hanya sedikit saja, maka bangunan itu bisa runtuh dengan mudahnya. Maka dari itu, kita harus memperkuat pilar-pilar penyangganya agar bangunan itu kokoh dan tahan terhadap hal-hal yang bisa membuatnya menjadi runtuh. Nah, teman-teman, begini jugalah di dalam kehidupan menggereja di dalam gereja Katolik. Ada 5 pilar yang menyangganya. Ada 5 pilar kekuatan yang menyangga berdirinya gereja Katolik, berdirinya kehidupan menggereja yang baik di dalam diri umat Katolik yang ada di dunia ini. Nah, teman-teman, agar kita dapat memahami tentang 5 pilar hidup menggereja yang ada di dalam gereja Katolik, mari kita saksikan video berikut ini. Semoga akan menambah pengetahuan kita dan memperkuat iman kita. Selamat menyaksikan. Teman-teman, 5 pilar dalam gereja Katolik itu adalah implementasi dari tugas Kristus sebagai imam, nabi, dan raja. Kristus telah mewariskan 3 tugas itu kepada kita berkat rahmat sakramen baptisan. Kita menerima tugas itu dari Kristus. Maka dari itu, kita sebagai umatnya harus mampu menjalankan tugas warisan itu. 5 pilar ini adalah implementasi dari 3 tugas Kristus tersebut. Di mana dengan menjalankan 5 pilar ini, kita telah menjalankan tugas Kristus. Nah, 5 pilar tersebut yang pertama adalah kerigma atau pewartaan. Kedua itu adalah diakonia ataupun pelayanan. Dan yang ketiga adalah koinonia, persekutuan. Keempat, liturgia. Itu kita bisa sebut sebagai sebuah perayaan iman. Kelima, itu adalah martiria, kesaksian iman. Teman-teman, kita bisa lihat dasar biblis dari 5 pilar hidup menggereja ini di dalam Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai dengan 47. Mari kita baca bersama-sama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Ini adalah jemaat perdana, di mana jemaat perdana juga menjalankan apa yang menjadi pilar di dalam gereja Katolik. Ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran para rasul dan dalam persekutuan. Nah, mereka bertekun dalam pengajaran para rasul. Ini adalah kerigma, di mana pewartaan-pewartaan telah dilakukan oleh jemaat perdana dan jemaat perdana menghayati pewartaan tersebut. Kemudian jemaat perdana juga hidup dalam persekutuan, yaitu koinonia, di mana seluruh umat Katolik bersekutu menjadi satu.
di mana kepala dari gereja tersebut adalah Kristus dan gereja sendiri, umat Allah sendiri adalah anggota tubuh mistik Kristus. Kemudian, maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Mukjizat dan tanda. Di situ rasul melakukan pelayanan-pelayanan. Mereka mengobati, mereka melakukan mukjizat, mereka melakukan banyak hal untuk menolong sesama. Itu adalah pelayanan yang dilakukan oleh para rasul. Dan pelayanan-pelayanan itulah yang disebut dengan diakonia. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segalanya yang menjadi kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Mereka terus menghidupi persekutuan atau kehidupan koinonia, pilar koinonia, dan mereka menghayati diakonia dengan berbagi kepada sesama, melayani sesama, memberi kepada sesama, menolong sesama. Itulah yang dilakukan jemaat perdana. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Teman-teman, jemaat perdana telah melakukan 5 pilar dalam kehidupan menggereja mereka. Mari kita juga menghayati pilar-pilar kehidupan menggereja yang bisa kita jalankan saat ini. 5 pilar hidup menggereja dengan bertekun dan dengan sejati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji-muji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Luar biasa. Tuhan memberikan keselamatan kita, dan kita harus menghayati apa yang Tuhan berikan kepada kita dapat kita bagikan kepada sesama kita juga. Kita akan membahas pilar yang pertama, yaitu kerikma. Kerikma atau bisa kita bilang pewartaan. Kita sebagai umat Allah, yang diharuskan untuk menjalankan tugas warisan sebagai imam, nabi, dan raja, kita harus bisa mewartakan kabar gembira kepada seluruh dunia. Artinya, dengan kerikma, kita ikut serta membawa kabar gembira kepada setiap umat beriman. Contohnya, kita bisa memberikan katekesi baptis. Itu bagi mereka yang mendapatkan pendidikan khusus, ataupun katekis awam, katekis volunteer yang tidak menerima pendidikan khusus, tetapi mereka telah menerima pengajaran tentang katekesi untuk persiapan baptis. Nah, itu bisa dilaksanakan oleh mereka. Mungkin tidak banyak dari umat Allah yang menjadi katekis, yang berminat menjadi katekis. Maka dari itu, katekis volunteer adalah mereka yang cukup membantu, yang bisa membantu para imam agar melaksanakan pemberian katekese dan membantu sesama agar mereka semakin menghayati apa yang akan mereka terima. Dalam persiapan baptis, katekese baptis. Dalam persiapan komuni pertama, diberikan katekese untuk penerima komuni pertama. Dalam persiapan krisma, diberikan katekese untuk persiapan krisma. Banyak hal yang bisa kita lakukan, teman-teman. Dalam pendalaman iman di lingkungan kita masing-masing ketika kita doa lingkungan. Itu adalah hal-hal yang bisa kita lakukan untuk menjalankan pilar kerikma atau pilar pewartaan. Kita bisa mewartakan dengan berbagai cara, dengan berbagai hal yang mungkin dapat kita lakukan. Misalnya di gereja,
Kita dapat melakukannya dengan menjadi lektor. Jika kita menjadi lektor, kita akan mewartakan sabda Allah di hadapan semua umat. Banyak hal kan yang bisa kita lakukan, dan masih banyak lagi teman-teman cara lain untuk mewartakan. Dan kita hendaklah melaksanakannya dengan berusaha untuk mengikuti perkembangan zaman, agar kita bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Kita tidak ketinggalan dalam mewartakan kabar gembira. Jadi kabar gembira tidak tinggal di belakang, tetapi dapat berjalan dengan zaman. Teman-teman, banyak yang bisa kita lakukan untuk mengikuti perkembangan zaman ini. Kita bisa mewartakan dengan membuat channel YouTube. Channel YouTube tentang katekese. Nah, dengan adanya channel YouTube tersebut, kita bisa mewartakan di situ. Kita tidak akan membuat kegiatan pewartaan iman akan gereja Katolik itu tertinggal. Itu salah satu bentuk contoh yang bisa kita lakukan. Teman-teman, kegiatan pewartaan ini memang dulunya dipusatkan kepada para imam, kepada para uskup. Tetapi sekarang kita harus bisa bergerak bersama, karena kita dengan rahmat baptisan juga telah menerima tugas yang sama seperti para imam dan uskup untuk menjadi nabi, imam, dan raja. Sebagai seorang nabi yang mengajar, kita harus bisa mewartakan. Kita harus bisa mewartakan kabar gembira dan memberikan kepada seluruh orang apa itu kabar gembira yang telah kita alami. Kemudian selanjutnya itu adalah pilar yang kedua, diakonia, pelayanan. Teman-teman, di dalam Yakobus 2 ayat 17 kita bisa lihat. Di sana dikatakan bahwa iman tanpa perbuatan sama dengan mati. Jikalau kita mengatakan kita beriman, tapi perbuatan kita tidak sesuai dengan keberimanan kita, itu sama dengan kosong, nol, tidak ada artinya. Tuhan pernah berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Begitulah yang harus kita hayati, teman-teman, bahwa ketika kita beriman, kita harus mewujudkan keberimanan kita itu di dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam perilaku kita, dalam perbuatan kita. Jikalau kita melihat orang lain kesusahan, jikalau kita melihat mereka menderita, tapi kita diam saja, kita tidak punya niat menolong, kita tidak punya niat membantu mereka, berarti hati nurani kita sudah tidak berfungsi lagi. Jikalau hati nurani kita tidak berfungsi, itu akan menyebabkan kematian dalam iman kita. Karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Selanjutnya yaitu tentang koinonia. Pilar koinonia. Pilar koinonia. Persekutuan. Sebagai umat Allah, kita harus mampu hidup rukun dan saling mencintai sebagai saudara. Kita harus bersatu dengan Bapa melalui Yesus Kristus dalam Roh Kudus. Dalam kehidupan persatuan kita ini, kita harus mampu memberikan diri bagi komunitas kita. Kita harus mampu memberikan diri kita bagi sesama kita di dalam gereja. Kita harus mampu bersatu dan menjadi umat Allah yang sejati. Karena Kristus adalah kepala gereja dan kita adalah anggota tubuh mistik Kristus. Jadi, tubuh harus tetap bersatu agar bisa menjadi satu. Selanjutnya yaitu liturgia atau perayaan iman. Liturgi itu
merupakan perayaan iman yang dirayakan atas nama Kristus sebagai kepala dan oleh seluruh gereja sebagai anggota tubuh mistik Kristus. Kita merayakan iman kita. Nah, perayaan-perayaan iman itu, perayaan liturgi itu bisa kita laksanakan di dalam gereja, misalnya perayaan dari ketujuh sakramen. Selain itu, kita bisa juga merayakan iman dengan cara ibadat harian. Biasanya ibadat harian atau sering disebut dengan brevir, doa brevir, ini dilakukan oleh kaum biarawan-biarawati. Tetapi sekarang tidak. Ini dilakukan oleh seluruh umat Allah. Seluruh umat Allah diminta untuk berdoa dan menguduskan hari-hari mereka dengan doa harian. Selanjutnya itu adalah sakramentali. Kita merayakan iman kita dengan menerima sakramentali. Dengan mengadakan sakramentali, kita akan semakin menghayati iman kita dan kita akan selalu bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Bapa. Kita akan semakin bersatu dengan Allah Bapa sendiri melalui perayaan iman kita. Teman-teman yang terkasih, selanjutnya itu adalah martiria atau kesaksian iman. Di dalam kesaksian iman ini, kita meneruskan suasana kerajaan Allah ke seluruh dunia dengan menjadi terang dan garam di tengah masyarakat, menjadi saksi Kristus dalam perbuatan-perbuatan kita. Terang dan garam. Jika terang sudah tidak terang, maka dengan apa dia akan menerangi? Jika garam sudah tidak asin lagi, maka dengan apa dia akan diasinkan? Maka teman-teman, jikalau kita, umat Allah, tidak bisa membawa warta gembira, warta keselamatan Allah, kabar gembira Allah ke seluruh dunia, maka siapa yang akan mewartakan? Maka siapa yang akan menjadi saksi iman di seluruh dunia? Siapa yang akan menunjukkan seperti apa kerajaan Allah? Seperti apa suasana di mana Allah meraja dalam hidup kita? Teman-teman, kitalah yang bertanggung jawab untuk itu. Maka kita harus mampu menjadi garam dan terang di tengah masyarakat, di mana kita akan menjadi hal-hal yang membahagiakan bagi masyarakat, di mana kita membawa suasana kerajaan Allah di tengah-tengah masyarakat. Itulah kesaksian iman melalui perbuatan kita. Teman-teman mungkin pernah mendengar tentang Injil yang hidup. Kita semua diminta agar mampu menjadi Injil yang hidup. Injil di mana Kristus ada di dalamnya. Kristuslah yang menjadi teladan kita. Jikalau kita meneladani Kristus, jikalau kita mampu menjadi saksi Kristus di tengah-tengah masyarakat, kita berperilaku sebagaimana yang Kristus ajarkan. Disitulah kita telah menjadi Injil yang hidup. Teman-teman yang terkasih, itu adalah 5 pilar dalam gereja Katolik, di mana di dalam setiap hal yang kita lakukan dalam pelaksanaan 5 pilar dalam gereja Katolik ini, kita telah melaksanakan tugas kita sebagai imam, nabi, dan raja. Teman-teman yang terkasih, sekianlah katekesi singkat tentang 5 pilar gereja dalam Katolik. Semoga apa yang kita bahas kali ini dapat bermanfaat bagi teman-teman, dan kita sebagai pendengar mampu semakin menghayati iman kita dan mampu menjalankan 5 pilar hidup menggereja dalam gereja Katolik. Semoga semuanya menjadi bermanfaat dan semoga Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua. Shalom, Tuhan memberkati.